Efesus pasal 2 ayat 15, tetapi kita tidak membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Lah saya sekarang menerangkan bahwasanya kalau kita membaca secara keseluruhan pasal 2 itu, artinya sebelum ayat 15 dan sesudah berubah ayat 15. Di situ maknanya ya. Kalau dibaca semua berubah di situ ya. Di situ tidak dibatalkan ya. Kita akan tahu kata Paulus di situ di Efesus dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Artinya kalau dibaca semua tidak dibatalkan di situ ya, berubah ya. Berubah di situ tidak dibatalkan. Gitu. Jadi begini Bunda, di dalam pas ayat 15 itu. Lanjut Ustaz. Saya belum bisa ngomong ya Bunda ya. Ya karena kau congor, nggak ada data Bang. Kasih data deh. Itu kan tafsiranmu. Coba kasih data dulu. Apa Paulus itu tidak membatalkan? Bundaku yang terhormat. Bundaku yang terhormat, begini ya. Kenapa sih kau ini kasih data? Kami di sini berdiskusi ilmiah pakai data, kau congor. Ayolah, tunjukkan di mana berkesesuaiannya ajaran Yesus dengan Paulus. Kalau kau pinter, ayo. Kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oke, sementara Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil. Oke. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Ini Bibelmu ini aneh-aneh kontradiksinya, wah, parah. Silakan. Yaitu pembuktian dari masalah pengajaran. Makanya kembali kepada poin yang tadi, sebenarnya banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kan gitu poinnya. Maka dia akan menyesatkan banyak orang. Ya contohnya seperti sekarang kita bahas. Ketika dia sudah menyesatkan banyak orang, artinya dia mengikuti Kristus yang palsu. Ketika dia mengikuti Kristus yang palsu, maka itulah yang akan diusir oleh Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kan gitu poinnya Bang. Makanya dari tadi sudah kita bahas tuh. Ketika Yesus berpesan, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 dan 5, dan berikutnya dari 22 sampai lagi ke bawah. Yesus berpesan, sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap penyesat. Akan ada yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti akulah Yesus, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Itu pesan Yesus. Kalau Anda mau mendengarkan perkataan Yesus, kan gitu. Nah, ketika Yesus menubuatkan kalimat demikian, menubuatkan sebuah penyesat, seorang penyesat, maka itu harus dibuktikan. Katanya teman-teman Kristen percaya mau mendengarkan ajaran Yesus, pesan Yesus. Ketika Yesus berpesan demikian, itu harus dibuktikan. Ada nggak nih yang datang pakai nama Yesus? Ternyata ada gitu loh. Contohnya tadi ketika seorang bernama Mr. Paul di padang gurun, ketika dia perjalanan ke Damsik, mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ, Babang, silakan buka mic-nya. Oke, baik Pak Ustadz. Bunda, saya jelaskan lagi ya. Untuk memahami Alkitab, kita tidak bisa sekedar mencomot tanpa melepas atau dengan melepaskan konteksnya begitu saja. Kalau kita hanya sekedar comot ayat dan kemudian membuat suatu garis linear, kita akan melihat bahwa benar ada kontradiksi antara Paulus dengan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita membaca pasal ayat itu dengan melihat konteks, kita akan tahu bahwasannya tidak ada pertentangan di situ. Kata kunci kita berdebat hari ini adalah Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat sementara Yesus menggenapi, itu kan? Nah, tetapi konteks Tuhan Yesus bilang menggenapi dan konteks Rasul Paulus bilang membatalkan, itu konteksnya berbeda. Saya kasih contoh sederhana ya. Ketika saya memukul satu atau misalnya terjadi suatu peristiwa pembunuhan di katakanlah di Sulawesi dan pembunuhan di Pulau Jawa misalnya. Nanti kena Bennett oh ya maaf itu. Jangan ya nanti itu. Enggak gini aja Pak. Menggenapi dengan membatalkan sama atau beda?
itu tentu dari terminologinya berbeda, Pak Ustadz. Secara Iya, terminologinya itu kedua kata menggenapi dengan membatalkan berbeda kan? tentu berbeda, Pak Ustadz. Berbeda. Yesus datang untuk menggenapi atau membatalkan? Yesus datang untuk menggenapi, tetapi Menggenapi. konteks Yesus bilang Paulus mengajarkan untuk menggenapi atau membatalkan? Paulus membatalkan, Nah, bilang ya membatalkan, sudah. tetapi membatalkannya dalam konteks mereka salah, umat Yahudi Kristen di jemaat Efesus salah memaknai. Mereka pikir bahwa dengan taat kepada hukum Taurat mereka akan selamat. Nah, Rasul Paulus bilang itu salah, itu batal, cara pemahaman itu batal. Karena dengan di dalam Yesus Kristus, makanya baca Bang. sebelum dan sesudah ayat 15, Pak Ustadz. Lo. Ayat kita baca, yaitu kalau itu ajaran Mr. Paul kan, saya bilang contoh, ketika Yesus di Matius 19 ditanya oleh seorang muda kaya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Allah, lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membinis, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Itu semua dijalankan oleh mereka. Semua itu sudah aku lakukan, guru. Mana lagi? Jualah seluruh hartamu, ikutlah denganku. Bagikan kepada si miskin, ikutlah denganku. Itu kata Yesus ajarannya. Yesus mengajarkan bahwa ajaran hukum Taurat itu harus tetap dijalankan agar orang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu harus dijalankan. Coba, Anda tadi sepakat nggak bahwa Yesus mengajarkan contoh jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua dan sebagainya. Itu ajaran hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Saya Anda setuju? Begini, Pak Ustadz. Ini kan tadi kan saya sudah bilang berulang kali, Pak Ustadz. Setiap orang Kristen yang membaca dan kemudian beriman sampai hari ini, itu mereka membaca Alkitab dengan melihat konteks, Pak Ustadz. Tidak sekedar comot. Semuanya saya pakai konteks, Pak. Yang kita bahas itu ada konteksnya. Ini sekarang lagi pembuktian loh, pembuktian. Coba sekarang begini. Orang Kristen menjalankan hukum Taurat atau tidak? Orang Kristen menjalankan hukum Taurat, Pak Ustadz, tetapi tidak menganggap bahwa hukum Taurat itu kemudian membuat kita selamat. Jadi Anda menjalankan hukum Taurat? Sampai hari ini, Pak Ustadz, dengar. Anda menjalankan hukum Taurat? Kita menjalankan hukum Taurat. Misalnya, hukum Taurat kan bilang apa? Jangan mencuri, jangan membunuh. Itu kan ajaran hukum Taurat dan kita melakukan itu sampai sekarang. Tetapi kami tidak menganggap bahwasannya dengan melakukan itu kami kemudian selamat. Tetapi yang membuat kami selamat adalah ketika kami beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi kita melakukan hukum Taurat. Kita melakukan hukum. Jadi begitu, Pak Ustadz, yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 2 itu selalu merujuk kepada Mr. Paulnya, bukan kepada ajaran Paulusnya. Makanya di situ kata Yesus, dia itu akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga, kan gitu. Ya buktinya sekarang selalu ngambil argumentasinya dari pernyataan orang lain, bukan dari Yesus. Makanya itulah Yesus, waspadalah terhadap penyesat, terhadap nabi palsu, Mesias palsu. Dia akan mengadakan banyak mujizat dan menyesatkan banyak orang. Itu pesan Yesusnya seperti itu. Iya, tapi maksudnya Yesus di situ bukan untuk Rasul Paulus, Pak Ustadz. Karena kalau Pak Ustadz baca ayat atau pasal yang Yesus berkata itu secara lengkap, di sana akan lihat bahwa ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa, ciri-ciri Kristus palsu itu seperti apa. Nah, ciri-ciri itu, ciri-ciri itu tidak kita buktikan. Itu bukan satu-satunya. Itu bukan satu-satunya, Pak Ustadz. Katanya itu konteksnya. Buka Matius 7-nya. Oke, kita buka ya, Pak Ustadz. Ya, kita buka ya. Matius pasal berapa, Pak Ustadz? Matius 7. Matius 7. Oke, itu kan terhadap nabi palsu dan pengajar palsu yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Ayat berapa, Pak Ustadz? 20, 21, 22, 23. 23 itu pengusirannya, coba kita buktikan di sini. 20, oke, saya baca ya di sini. Saya baca ya, Pak Ustadz ya. Matius pasal 7 ayat Matius
Matius 21 7 sampai 23. Boleh 22 ayat aja, boleh 21 dari saya baca dari 21 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Itu pengikut nabi palsu, betul? Oke, tapi pengikut Pak nabi Ustadz palsu, lihat ayat, betul? Enggak sepakati dulu. Pak Ustadz lihat. Betul. Nah, tapi sekarang Pak Ustadz lihat ayat 23. Ayat 23 itu. Iya, betul. Ayat 23 itu, boleh. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, apakah Rasul Paulus setelah dia menjadi rasul ya? Kalau sebelum dia jadi rasul itu dia pembuat kejahatan. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan di Damsik, apakah dia melakukan kejahatan? Kalau ada makanya tadi kata Yesusnya, dia itu seperti domba padahal serigala yang buas. Dia menyesatkan banyak orang. Sekarang ke pembuktian. Ketika Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Satu poin tadi Anda setuju bahwa di sini pelakunya adalah Kristen. Anda setuju di situ? Enggak, Pak Ustadz. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, dan lain sebagainya itu Kristen atau bukan? Tidak seperti itu Pak Ustadz. Saat ini Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu? Kenapa jadi dibantah? Coba, benar bahwa Yesus berkata, pelan-pelan. Yesus kan berkata, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini pelakunya Kristen atau bukan? Tidak harus Kristen, Pak Ustadz. Ini pelakunya Kristen. Loh, emang ada agama Buddha ada. gitu? Nah, ini saya terangkan ya. Pakai nama Yesus. Enggak harus nyebut agama lain. Kau tuduh Pak Ustadz, mereka kenal Yesus aja kagak. Nah, balik lagi kata Yesus, pada waktu itulah. Ini orang botol nih Ustadz, buang aja ke got. Botol ini. Oh, ini lagi dilas, ini lagi di amplas dulu, Ayah Adi. Siapa tahu kan kebocoran. Saya udah bisa ngomong belum ini Pak Ustadz? Nah, enggak, di situ yang bernubuat, bermujizat, ngusir setan. Tidak harus orang Kristen, Pak Ustadz. Tidak harus orang Kristen. Pakai nama Yesus. Tidak harus orang Kristen. Tidak harus agama orang Kristen. Mana yang bernubuat, bermujizat yang pakai nama Yesus selain Kristen? Enggak harus agama lain. Jawab dulu. Loh, tidak harus. Lah iya, di luar Kristen agama apa? Bukan tidak harus. Kenapa kau sulit kali jujur hidupnya? Enggak. Agama apa yang bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus selain Kristen itu agama apa? Jawab dulu. Jangan berusaha untuk menghindar dari fakta dan kebenaran. Pak Ustadz, ada banyak orang yang dia bukan orang Kristen, bukan beriman kepada Kristus, tetapi dia bisa menggunakan nama itu untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Ada banyak di dalam orang Kristen sendiri yang dia itu tidak beribadah kepada. Nah, memang kalau mereka orang Kristen sendiri kan? Saya jelaskan ya Pak Ustadz. Yang disebut tuduhan yang tidak ada faktanya, tidak ada datanya. Jangan dikaburkan. Pak Ustadz pernah dengar? Pak Ustadz pernah dengar gereja? Pernyataan Yesus itu jangan dikaburkan. Pertanyaan saya sederhana, jangan dikaburkan. Kita bahas antara Kristen di mana pelaku yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan. Kenapa Anda di sini berusaha untuk menolak fakta kalau di sini pelakunya adalah Kristen? Kenapa? Kenapa? Kalau Pak Ustadz bilang kembali ke ayat ini tidak menyebutkan Kristen. Ayat ini bilang bahwa menyebut nama Yesus. Nah, iya, makanya Kristen pun belum ada waktu Yesus berkata seperti ini. Karena Ustadz, Kristen itu baru zaman Paulus.
Moderator Terus Ustadz, kenapa Pak moderator. Ustadz? Kenapa Pak Ustadz harus menggiring kepada Kristen? Kok jadi menggiring? Lah emang siapa lagi? Sementara kalau di bukan dalam Kristen? ayat, sementara di ayat sendiri tidak bilang bahwa itu Kristen. Tetapi Nah, berarti adalah memang Kristen, Mesias palsu. Tidak. Oke, berarti Itu framingnya Kristen Pak tidak Ustadz. dikenal oleh Yesus. Berarti Kristen Wah, itu salah tidak lagi, dikenal kacau oleh lagi, Yesus. Pak Ustadz. Waduh, nggak bisa nambah. Iya, harus ini. Ya, dihapus Susah satu aja, Ustadz. Kasih saya satu, Ustadz. Ntar, silakan yang lain dulu ya. Aku nggak paham. Iya, iya, Coba izin cari dulu. Ustaz. Izin ya teman-teman. Bunda Rama, izin dulu ya Bunda Rama ya. Boleh, Ustadz? Oh, Ya. oke, silakan. Saya dari kemarin kan diem tuh. Lanjut. Nah, oke. Bang Jar, Siap Bang. kenapa kok selalu menghindar dari pertanyaannya Ustadz Alif gitu loh? Padahal yang ditanya simple. Coba saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Kan tadi saya sudah bilang Bang, tidak harus agama A. Kristen. Islam, B. Kristen, C. Pertanyaan Bang- Hindu, D. Pertanyaan Buddha. Abang itu framing. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya Abang ulang itu lagi, mungkin framing. nggak kedengeran ya kan? Mungkin telinganya soak ini ya. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi nih. Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apakah? A. Kristen, B. Islam, C. Hindu, D. Buddha. Pertanyaan Abang itu framing. Saya ulang lagi nih, gak kedengeran kayaknya teman-teman ya. Gak kedengeran ya. Gak kedengeran kayaknya. Gak kedengeran Lah, di dalam- nih. Gak di dalam kedengeran ayat nih. itu Oke, saya sendiri, ulang lagi, saya Abang. ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi nih. Saya ulang nih pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih. Ya, yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, itu agamanya apakah? A. Kristen, B. Islam, C. Hindu, D. Buddha, E. Ketawa mempermalukan diri sendiri, Bang. Yang mana? Ya, kan? Kan Oh, tadi dia kita pilih yang E, berdiskusi. teman-teman. Kita Dia pilih berdiskusi yang E, berdasarkan ketawa dalil. mempermalukan diri sendiri. Ya memang harus begitu. Saya sepakat dengan Bang Jarjur. Sepakat saya. Kenapa? Nah. Karena ketika tidak ada jawaban lain, maka yang harus dilakukan adalah apa? Ketawa. Tertawa untuk Bang. menutupi kebodohan. Betul itu. Saya kali ini sepakat dengan Abang. Sepakat. Coba saya tanya Bang Rostrum dulu. Bang Rostrum ini kan Kristen juga ya, Bang Rostrum ya. Kristen ya, Bang Rostrum ya. Ini saudara saya nih, Bang Rostrum. Monitor Bang. Masih monitor nggak ini? Abang, Sebentar. Monitor. Sebentar. Saya tanya Bang Rostrum dulu nih, Bang Rostrum sebagai seorang Kristen nih kan. Saya tanya nih Bang Rostrum. Yang menyebut sebagai sebutan Yesus Tuhan itu agamanya apa Bang Rostrum? Ya Kristen Katolik. Ah, tuh. Bang Jarjuir, sepakat nggak ada Kristen di situ? Abang, saya jelaskan ya. Enggak, Memang orang saya Kristen. nggak butuh dijelaskan. Saya nggak butuh penjelasan, saya butuh jawaban. Saya nggak butuh dijelaskan kecuali kalau gini, Oke. Bang. Kecuali kalau gini, tolong jelaskan kepada saya. Ah, itu baru Anda jelaskan. Tapi saya di sini tidak ingin mendapatkan penjelasan dari Abang. Enggak. Kecuali kalau jelaskan, nah baru Anda jelaskan. Sebutkan, baru Anda sebutkan. Tunjukkan, baru Anda tunjukkan. Saya di sini bertanya, simple. Pertanyaan saya simple. Agama apa yang menyebutkan Oke, saya jawab. sebagai Yesus adalah Tuhan? Agama apa? Agama Kristen, abangku. Ah, udah selesai. Berarti Anda mengakui yang menyebut Yesus Tuhan adalah Kristen. Ya memang seperti itu abangku faktanya. Ah, ya Tetapi di sudah. dalam Oke, ayat saya tanya masih lagi. setuju. Saya tanya lagi. Kemudian ada bernubuat demi namaku, bernubuat demi nama Yesus tuh. Dan bermukjizat Tidak harus Kristen, menggunakan Abang. dan bermukjizat demi dengerin dulu. Dan bermukjizat menggunakan nama Yesus. Dengan nama Yesus itu agamanya apa, Bang? Tidak harus Kristen abangku karena Enggak, konteks iya, kita saya bicara tanya, berdasarkan- iya, tapi saya kita tanya, kan diskusi berdasarkan agamanya dalil. apa? Ya, saya tanya agamanya apa? Ada nggak orang Islam yang demi nama Yesus, ada nggak orang Islam? Abang pernah dengar nggak namanya Enggak, saya gereja tanya. setan? Ada Muslim. Pernah dengar nggak namanya Nggak gereja mau jujur. setan? Enggak, ada nggak orang Islam? Abang Coba saya tanya Pernah orang-orang nggak dengar Islam. namanya gereja setan? Pernah nggak dengar Bang. gereja setan? Tunggu bentar, Bang. Saya tanya teman-teman Muslim dulu. Ada nggak teman-teman Muslim di sini yang ketika berdoa menggunakan nama Yesus, ada nggak? Ya nggak ada lah. Nah tuh, nggak ada tuh di situ. Sekarang saya tanya Bang Jar. Bang Jar, apakah gerejanya Abang berdoa memanggil nama Yesus atau tidak?
Tentu abangku. Ya oke, tepuk tangan. Berarti 2 sudah. Berarti Kristen ya bang ya? Agama Kristen Kristen ya? abangku, tetapi di Oke, dalam berarti yang nyahlah itu yang dimaksud itu, berarti yang dimaksud nyahlah itu tadi yang memanggil itu Yesus sebagai adalah Tuhan. Mesias-Mesias palsu, adalah rasul-rasul palsu abangku. Apa sayang? Iya, nah, udah ya bang ya. Terima kasih ya udah diakui. Jadi Kristen teman-teman, menurut Bang Jarjur, ternyata yang diusir Yesus, nyahlah. Aku tidak mengenal kalian semua, wahai pembuat kejahatan. Ternyata yang diusir Yesus adalah Kristen. Lanjut Ustadz Ali. Ya, mungkin udah diakui sama dia. Sudah lanjut. monitor. Kalau Gurunda sudah monitor, ini sudah di amplas kasar. Mungkin persiapan untuk tahap berikutnya, pengelasan. Pengelasan Ustadz, Bang Zuma, langsung dilas. Ini mau las besi atau las diral Gurunda? Otaknya mau dilas. Las karbit dulu katanya. Lagi istirahat kayak Gurunda. Mungkin makan. Ya, susah kali jujurnya dari tadi. Akhirnya sekarang mengakui. Nah, ketika Yesus berkata nih, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Sementara nih, mereka pelakunya bernubuat, bermujizat. Kan ada tuh mujizat dilakukan, menyembuhkan orang. Banyak tuh, bahkan kemarin saya lihat di bandara juga ada tuh, lagi lewat kan. Dia katanya bermujizat dalam nama Yesus, jeder kan gitu kan. Nah, Yesus tidak kenal, tapi mereka menganggapnya itu Yesus yang membantu. Sementara Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang membantu siapa? Mesias palsu, alias sibilisis kan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Justru dikatakan, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau dikatakan pembuat kejahatan, berarti mereka berkongkaunya dengan sibilis. Dan di dalam Matius pasal 7 itu Pak Ustadz, itu menerangkan itu, bahwa benar ada Mesias-Mesias palsu yang berbuat atas nama Yesus. Karena namanya Yesus itu punya kuasa, sampai orang yang tidak beriman pada dia pun itu bisa menggunakan nama Yesus. Jangan salah, di dalam Alkitab itu bilang bahwa iblis pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Pak Ustadz. Iblis saya membantu nggak? Iblis membantu orang berbuat jahat nggak iblis? Iblis tentu akan membantu nggak? Nah, iblis tentu akan membantu orang melakukan kejahatan. Ketika Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kalian," berarti yang membantu siapa di situ? Ayo. Ustadz Alif, izin sebentar bisa? Siap. Terguncang dia. Bang Jar, hati-hati Bang Jar, nanti keputar sendiri loh. Itu jawabannya. Coba mungkin pakai ayat yang lain aja. Ini saya ngasih masukan. Iya, hati-hati Bang. Di sini orangnya di sini pengelas semua di sini. Aman. Ini las kapal semua ini orangnya, hati-hati. Bukan cuma las motor ini, las kapal ini semuanya ini. Pak Ustadz, saudara-saudara saya itu kandung banyak yang muslim Pak Ustadz, jadi santai aja kok, aman-aman. Iman saya terjaga Pak Ustadz. Saya malah suka diskusi kayak gini Pak Ustadz. Ya, harus ada contoh, karena di dalam keluarga Nabi Nuh pun ada satu yang jadi contoh yang tidak mau mengikutinya, jejaknya menjadi orang beriman. Jadi oke lah, aman aja. Nah, kembali kepada poin yang tadi, bahwa kalau si iblis juga bisa membantu orang, terutama menyesatkan orang kan gitu kan, dia melakukan perbuatan ketika keajaiban, mujizat, bahkan dia memang penguasa. Nah, sementara Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalau Yesus merasa tidak mengenal orang yang bernubuat, bermujizat, nyembuhin orang pakai nama Yesus, berarti pakai Yesus yang mana? Kan gitu. Nah, kita lihat kisi-kisinya dari sebelumnya. Yesus sudah mewanti-wanti, ada Mesias palsu. Siapa Mesias palsu? Ya penyesat. Siapa penyesat? Sibilis. Nah, kalau kalian tidak dikenal oleh Yesus, berarti pertanyaan, loh, kemarin yang bantu saya siapa ketika saya menyembuhkan orang, ternyata orang itu sembuh? Kan gitu. Sementara Yesus asli mengatakan tidak kenal. Oh, berarti itulah sibilis. Begitu, Bang. Itu menyesatkan. Itu tandanya menurut Yesus, bukan menurut saya. Kecuali Anda mau membantah pernyataan Yesus, silakan. Karena memang sejauh ini ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebisa mungkin pernyataan Yesus itu ditutupi, oknum lain diangkat. Itu biasanya. Jadi yang jelas Pak Ustadz, penyesat itu bukan Rasul Paulus Pak Ustadz, karena Paulus tidak melakukan kejahatan.
kalau sebelum dia jadi Paulus, sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, itu baru dia lakukan kejahatan. Dia membunuh, dia menyiksa. Tapi Lah, Anda setelah sendiri, Anda sendiri tapi yang setelah- mengkonfirmasi. Tapi setelah dia jadi Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di Ya perjalanan karena Damsyik Anda sudah disesatkan, makanya ngomong begitu. Tidak, Bunda. saudara. Coba-coba Tidak, Bang, Bunda. izin Ustadzku, coba Bang. Iya, Bunda iya, belum silakan, monitor ya? Bunda, oke. Bang, coba lihat tuh. Ketika perjalanan ke Antioquia, tujuannya kan untuk membantai para pengikut Yesus kan. Nah, di Betul, sinilah Bunda. dia mulai membuat sebuah drama ya. Drama ini pengakuan dia ketemu dengan Kristus atau Yesus di perjalanan ke Damsyik itu dikonfirmasi atau ditulis dikisahkan oleh Lukas. Lukas, siapa ini Lukas? Lukas ini orang Yunani, sahabat dekat tabib pribadinya si Paulus, karena Paulus ini mengidap penyakit kan, sebuah penyakit tabib pribadinya. Jadi yang mengisahkan pertemuan Paulus ini yang katanya dengan Yesus nih si Lukas. Yang mengisahkan di kisah para rasul ini Lukas, yang mengatakan bahwa Imam Ananias menumpangkan tangan di atas Paulus bablas segala macam, ini si Lukas. Ya, murid-murid Yesus tidak pernah mengkonfirmasi Lukas ini orang Yunani. Inilah yang mengisahkan awal pengakuan Yesus dengan ajaran penyesatannya ini, yaitu Kristen ketika setahun mengajar di Antioquia, mulailah dia menyebut muridnya ini Kristen. Nah, inilah cikal bakal ajarannya, buahnya ini adalah kalian semua ini oten-oten. Ya, kenapa? Cara mendeteksi gampang. Ajaran Paulus ya dengan ajaran Yesus anak Maria itu berbeda, kontradiksi. Seperti tadi disampaikan Ustadzku, cuma kau malu aja mengakuinya Bang. Ya, awal cikal bakal Paulus membuat sekte Kristen ini itu perjalanan ke Antioquia, ngaku-ngaku ketemu Yesus. Yesus siapa dulu? Yaitu Yesus palsu. Waspadalah, itu peringatan si Paulus, si Yesus. Wanti-wanti Yesus sudah ya. Ketika dia sebelum terangkat. Betul, ketika Yesus sudah tidak ada di muka bumi ini, datanglah si Paulus ini dengan dramanya itu yang katanya ketemu. Padahal itu yang mendatanginya Kristus palsu. 13 surat-suratnya itu dikisahkan oleh dirinya tanpa campur tangan murid-murid Yesus asli. Ya toh, yang mengklaim dirinya rasul itu dia sendiri. Cuma dua nih yang mengklaim menuliskan tentang kerasulannya, Lukas dengan Paulus itu sendiri. Lukaslah yang berperan penting mengangkat si Paulus ini untuk menjadi rasul. Paulus sendiri mengklaim kerasulannya, murid-murid asli Yesus enggak pernah. Lukas orang Yunani. Nah, gitu Bang ya. Pengakuannya aneh-aneh di dalam Bible itu pengakuannya. Aku memang bukan rasul bagi mereka, tapi aku rasul bagi kalian, dan itu sudah dimateraikan. Jadi memang Paulus itu rasul bagi Karesteng. Karena Pauluslah yang menelurkan ajaran Kristen ini kerjasama dengan si Lukas. Pertemuannya, pengakuannya, tulisan si Lukas ini di kisah para rasul, inilah buah dari kalian ini adalah buah dari pengajarannya. Tolong kalau kau menanggapi kasih data ya, bantah dengan data. Kalau tidak kau mute. Saya pakai data-data. Kalau kau minta data-data itu tadi aku sampaikan, aku kasih. Bawahnya Paulus sendiri yang mengklaim tentang kerasulannya, sama dengan Lukas. Karena dia sahabat ya, teman dekat, tabib pribadinya. Orang Yunani, silakan. Oke, baik Bunda. Jadi betul, saya mengakui bahwa ada pengakuan Rasul Paulus bahwasannya dia adalah rasul atas jemaat-jemaat yang dia dirikan. Jadi contoh, Pak Ustadz mendakwa di satu kampung, kemudian kampung itu menaruh pengharapan atau pengertian mereka tentang keislaman berdasarkan pendapat-pendapat dari Pak Ustadz. Nah, mereka akan menuruti perintah-perintah Pak Ustadz. Artinya Paulus juga dalam konteks seperti itu, karena dia sudah mendirikan jemaat-jemaat itu, sehingga dia bilang ini loh saya yang sudah membuat kamu mengenal Kristus, dan kemudian kamu sudah beribadah dan bergereja atas nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang di dalamnya ada orang Yahudi, ada orang Yunani, seperti itu. Nah, tetapi dia tidak dalam konteks kemudian memberitakan Yesus Kristus yang lain dari yang sebelum dia. Begitu Bunda. Jadi Loh, kalau di dalam
di dalam Bibelmu Paulus mengaku dia rasul bagi orang di luar Bani Israel, untuk orang-orang berkulub. Nah, untuk Betul, kalian itu Bunda. si Paulus. Tapi kalau Petrus murid Yesus ya, itu untuk orang-orang Yahudi yang sunat, yang dikerat kulit khatamnya. Itu dihasilkan dari konsili Yerusalem ya. Mereka di situ berselisih karena nggak sesuai ajaran yang dibawa si Paulus ini dari Kristus penyesat. Dia mau menggabungkan dengan ajaran Yesus asli, enggak, ditolak oleh murid-murid Yesus. Maka diadakan konsili Yerusalem. Mereka di situ sepakat, oke, si Paulus yang penyesat ini, kau menyebarkan ajaranmu itu kepada orang-orang di luar Bani Israel yang berkulub. Makanya surat-suratnya itu dialamatkan ke Roma, karena di sana itu orang-orang pemakan babi dan berkulub, laku, laris manis. Kenapa sekarang pusat Kristen ada di Roma, Italia? Kenapa? Ya karena itu cocok ajarannya di sana. Di Yerusalem sana, mana ada pusat Kristen di Yerusalem? Enggak diterima bro, salib diludahi. Enggak diterima itu ajaran si Paulus. Karena itu ajaran Bunda. penyesat. Itu fakta ya, kita lihat sekarang. Iya, betul Bunda. Saya juga sempat lihat beberapa video bahwa salib Kristen, ada arak-arakan orang Kristen di Yerusalem itu diludahi. Bahkan ada beberapa penginjil kami itu dipukul. Nah, Artinya ajaran yang dibawa oleh Paulus yang diprakarsai oleh Kristus palsu ini nggak berkesesuaian dengan ajaran Yesus anak Maria dan yang diteruskan oleh ke-12 muridnya. Ingat, ketika Yudas berkhianat dan diceritakan sudah tidak ada di bumi ini kan, diadakanlah pemilihan menggantikan Yudas. Kenapa? Kalau memang ajaran si Paulus ini benar, kalau Paulus ini orang benar, harusnya pilihan untuk mengganti Yudas itu jatuh kepada Paulus. Karena pengakuannya di dalam Bible, dia terpilih sejak dalam kandungan. Kenapa dia tidak terpilih jadi murid Yesus? Dan kenapa ketika diadakan pemilihan pengganti Yudas, dia tidak dipilih, malah jatuh pilihan kepada Matias. Itu bukti bahwa ajaran Paulus ini dari Kristus penyesat itu. Oke, kecuali kau bisa membuktikan ajaran Paulus dengan Yesus berkesesuaian dan ajaran si Paulus diterima oleh murid-murid Yesus. Fakta di lapangan tertolak, makanya surat-suratnya ditujukan kepada jemaatnya di Roma segala macam. Berkembanglah pusat Kristen Katolik di Roma Yunani. Datang di abad 16 Protestan protes, jadilah kalian Kristen oleh Martin Luther. Oke, jadi Paulus dengan Yesus nggak ada nyambungnya ajarannya. Yesus anak Maria dengan Paulus yang buahnya ini kalian semua itu nggak nyambung bro, bertentangan. Makanya kalian itu makan segalanya. Karena apa kata Paulus? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Padahal kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang menggenapinya. Oke? Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu? Si Paulus penyesat. Inilah kalian oten-oten buahnya itu dari si penyesat Paulus. Belum paham ya? Enggak apa-apa kau tertawa bang. Tapi itu fakta data di Bible. Itu data di Biblemu loh. Bunda kalau Google atau buka YouTube itu ada sampai hari ini tuh ada orang Kristen, bahkan ada gereja Kristen di Yerusalem. Ya itulah hasil dari ajaran si Paulus. Ya kalau memang Kristen itu benar berkesesuaian dengan ajaran Yesus di sana dengan kematian mati terkutuk itu, ya tentu Kristen berkembang di Yerusalem sana kan. Bahkan di Yerusalem di Israel sana banyakkan Islam bro. Banyakkan Islam daripada Kristen. Nggak apa-apa Bunda. Yang jelas di Yerusalem orang Yahudi itu ada juga yang Kristen hari ini. Dan surat Paulus jadi kalian itu adalah buah dari pengajaran sesat Mesias palsu, Kristus palsu. Ya itu menurut Bunda. Kan buahnya, dari buahnya lah kita melihat. Buahnya, apa kau berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Coba. Yesus sujud berdoa. Dengar. Yesus sujud berdoa. Yesus membasuh kaki, membasuh tangan, membuka kasut, masuk bait suci. Kalian kan selonong boy pakai sendal. Ya toh? Kalian mana ada berwuduk segala membasuh apa segala macam. Masuk aja ke gerejamu kan. Yesus sujud berdoa. Dengar, ini fakta di lapangan. Yesus sujud berdoa. Kalian joget-joget di gereja, aku tengok. Ya kan? Nyanyi-nyanyi.
Yesus dikafani, kalian pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Apa kalian ikuti dari Yesus? Ada pengajaran Yesus seperti yang kalian lakukan sekarang? Enggak ada. Itulah makanya kalian itu adalah buah dari penyesat itu. Ajaran Kristus palsu. Itulah kalian bertentangan dengan ajaran Yesus. Apa kok ketawa, Bang? Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Kami hanya menyampaikan data di Bible. Kami menyampaikan tanpa dogma doktrin, tapi kalian ya, Bunda. Sudah tertanam dogma doktrin di kepalamu, Bang. Ya, Bunda pernah dengarkan ada apa namanya? Saya lupa ya, apakah itu ayat Al-Quran atau apa yang bilang lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tahu nggak kapan itu datangnya, turunnya itu asbabun nuzulnya itu ayat? Tahu nggak? Tahu nggak? Nah, itu bukan untuk karesteng, bukan untuk karesteng. Itu zaman jahiliyah dulu kaum Quraisy mengajak Rasulullah untuk berdamai. Oke, hari ini bolehlah aku sembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhanku. Kata Rasulullah, oh no, nggak begitu caranya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi sekarang karena kalian yang recokin duluan. Tengoklah ya saudara, Buddha, Hindu kami nggak ada masalah, Konghucu apapun itu mereka nggak ada masalah karena mereka tidak mengorek-ngorek kami. Kalian coba tengok Biblemu itu berseliuran tuh ayat apa namanya ya istilah-istilah Al-Quran kami dalam Biblemu. Kalian dengan misionaris kalian menyamar-nyamar memakai istilah-istilah Islam, subhanallah, alhamdulillah, itu ada bukti semua. Kalian tuh menjelek-jelekkan. Iya, kan kalian menyenggol. Kalau kau tidak mau disenggol, tidak mau dibahas biblos, mau dikuliti Biblemu habis-habisan, jangan lagi kau pakai istilah-istilah Al-Quran kami. Jangan lagi hentikan misionarismu itu untuk mengkristenkan saudara-saudara kami. Kalau masih ada misionarismu menipu-nipu dengan amanat agung di Matius 28, pergi jadikan semua bangsa muridku baptis bla bla bla, kami tidak akan berhenti bersuara. Karena kalian itu berusaha mengkristenkan saudara kami. Kami nggak akan diem, oke? Kau masuk lakum dinukum waliyadim. Saya udah bisa ngomong, Bunda. Atau mungkin begini, Bunda, ya, iya Bang Jar boleh bicara ya. Atau mungkin begini, saya izin kembangkan kalimatnya. Silakan, Berarti untuk Kristen agama Kristen, untuk Yesus agama Yesus, gitu ya? Kita pisahkan, kita bedakan. Karena dari tadi kita bahas apa dalil tentang pengajaran Yesus, sementara kan Anda ngambil pembelaan dari ajaran Paulus, kan gitu? Gimana? Tidak Pak Ustadz. Ajaran Rasul Paulus dan Yesus itu sama. Coba saya tanya, Yesus itu Kristen atau Judaism? Kalau Pak Ustadz mau tanya bahwa sukunya Yesus, ya dia adalah suku Yahudi. Dia lahir dari kandungan seorang Yahudi. Kan saya bukan nanya suku. Judaism itu kan berkaitan dengan pemahaman, keyakinan, keimanan. Yesus kan berkata, sang kamu ini aku penyamun. Sehingga kebentungan padahal aku setiap hari berada di bait Allah mengajar. Nah, Yesus mengajarkan apa? Bangsa Yahudi itu. Berarti Yesus Judaism kan? Bener nggak? Coba Pak Ustadz bener buka literatur tentang asal usul Yudaisme, Pak Ustadz. Yudaisme itu bukan sekedar pemahaman, Yudaisme itu juga suatu agama, Pak Ustadz. Lah iya, makanya saya tadi tanya kan, kalau Yesus kan Yudaisme kan, Yudaism karena apa? Pengajarannya pertama dia mengajar di Bait Allah, Baitullah, kan gitu. Pengajaran Yesus bukan di gereja, itu pertama. Dan yang diajarkan muridnya adalah juga bangsa Yahudi atau Yudaism juga pahamnya. Ketika dia mengutip kitabnya juga kitab Nabi Musa. Yaitu ketika ditanya tentang ketuhanan, prinsip hukum terutama, dia jawab mengutip apa? Kitabnya Nabi Musa. Yaitu di Markus 12 nomor 28 sampai 30 sampai 32 34. Ketika ditanya tentang ketuhanan oleh ahli Taurat, dia pahamnya Yudaism. Kenapa? Karena dia mengutip kitab Ulangan, kitabnya Nabi Musa, bahwa Elohim itu Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Dia mengajar di Bait Allah, di Betel, di tempat ibadahnya Yahudi, pelajarannya juga kitab Yahudi, dan dia mengutip kitabnya juga bangsa Yahudi. Berarti Yesus Yudaism kan? Nah, itu ajaran Yesus. Kalau Kristen kan beda. Tempat ibadahnya gereja, ada patung-patungnya pula,
dan mengajarkan Yesus Tuhan. Sementara Yesus mengajarkan Elohim Tuhannya Nabi Musa yang Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Nah, itu bedanya. Jadi untuk Yesus agama Yesus, untuk Kristen agama Kristen. Kristen menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Tuhannya Nabi Musa. Nah, itu perbedaannya, Bang. Saya udah bisa ngomong, Pak Ustadz. Oh, Assalamualaikum bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, izin habis ini saya yang mau ngelas yang Ya, sudah silakan mengalami Kang Dito, kasih kesempatan Bang Jar dulu mungkin dari Ya, tadi katanya ya. dia. Soalnya tadi kelihatan oksigennya udah nipis, makanya dikasih kesempatan untuk diam tarik napas. Silakan, Bang. Ya, silakan. Oke, Pak. Siap, hormat Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, kalau Yudaisme itu mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bagi mereka Yesus itu suatu pengkhianat. Tetapi bahwa Yesus itu lahir di dalam suku dan dia mempraktekkan budaya Yahudi, iya, buktinya dia disunat. Sunat itu adalah budaya Yahudi. Bentar. Tapi kalau saat ini, Gimana tapi bangsa kalau saat- Yahudi mau tadi Pak Ustadz menuhankan dia ngomong saya orang tiap diam. Iya, sebentar sedikit habis ini kan lanjut. Bagaimana orang Yahudi mau menuhankan dia orang tiap hari dia di tempat ibadah nyembah Tuhannya orang Yahudi? Gimana sih? Jangan dibalik-balik pikirannya. Teman sekerjaan, teman seperjuangan, teman sepondok, teman ngaji, teman ngajar, masa mau dituhanin? Ya nggak mungkin lah. Kan dia setiap hari ngajar di sana. Abang ini lucu kali. Udah kok, cuman gitu doang, merajuknya nggak usah kelamaan, Bang. Suka kali ya, memaksakan Yesus jadi Tuhan. Padahal Yesus sendiri nggak pernah ngaku Tuhan. Heran saya ini. Nah, Bang siapa nih? Siapa tadi barusan bilang Yesus apa bukan- nama saya apa? Apa nama saya? Ayo. Abang Ayo, lihat, apa? Abang lihat tadi di dalam. Enggak, nama Kisah saya Para siapa Rasul, dulu? Nama saya siapa dulu? Siapa nama saya? Ayo. Diava ya. Ngarang aja, ayo dibaca ayo. Ya, Ayo. oke Abang. Di dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita bahas itu, Bangku. Enggak, baca dulu nama saya. Ini kita mau bahas. Bang, ini kita mau bahas nama Abang atau bahas dalil-dalil di dalam. Nah, yang jadi kitab, masalah Bangku? nama saya menggunakan original teks kitab Anda dan Anda nggak bisa baca, itu hebatnya ya. Lanjut. Oke, Ali Ardi, Afwan, tadi sempat Kang Dito izin mau speak up, Afwan. Oh, Nggak enak. sorry. Nggak jadi. Iya. Aku baru mungkin monitor, tadi sorry. Kang Dito. Ya lanjut Kang Ya, Dito. ya. Sorry. Bang Afwan, ya. Ardiana. Ardianan dasmu. Ardianan dasmu, ngarang aja. Oke, saya Katanya minta nggak izin boleh dulu, emosi, Pak Jar. malah bilang das. Ya, Pak Jar, saya tadi menyimak Anda sangat bertahan sekali dengan keyakinan dan keimanan Anda. Dan lucunya, Anda paham tentang dalil surah Al-Kafirun ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Kalau Anda tidak melihat celah bahwa menurut kalian Allah itu ada dikatakan roh Allah yang kalian sebutkan. Di kami Allah Subhanahu wa taala itu dalil kami adalah laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai apapun, tidak serupa dengan makhluknya. Roh itu ciptaan. Anda mengatakan lakum dinukum waliyadin, tapi Anda lupa ALLAH itu nama Tuhan kami umat muslim. Yang kemudian ada di dalam Bible Anda mungkin baca ya, Allah itu roh, ada roh Allah. Saya langsung coba las secara barbar ya sedikit ya. Tolong Anda konfirmasi. Kalau Tuhan itu yang Anda katakan Allah itu roh, iblis juga roh. Roh Kudus itu Tuhan Anda. Yang Anda tuliskan roh Allah. Roh Allah bagi orang yang membaca Bible Anda. Orang Muslim. Roh itu ciptaan. Tetapi di dalam Bible Anda tertulis roh Allah. Dibaca oleh orang Muslim, roh Allah. Allah itu roh. Terus ada gambaran Wahyu 5 nomor 6, bertanduk 7, bermata 7. Gambaran Allah kami. Bagaimana sakit hatinya kami orang Islam, ya, melihat Allah, roh Allah, 7 roh Allah. Bayangkan. Tetapi kalau Anda mau saya mirroring, kalau Tuhan yang Anda artikan itu Allah itu roh, iblis itu roh juga enggak? Coba dijawab. Bagi Anda roh jahat itu iblis atau bukan?
Ini Bang, saya tuh sebenarnya bingung. Saya mau jawab nggak Pak apa-apa, Ustadz diikutin saja. Maaf, atau mau- jangan terpengaruh sama intonasi saya. Saya cuma ingin Aman, langsung Bang, proses aman. pengelasan Aman, ini Bang. Anda ikuti ya. Ini ahlinya. Kalau guru saya Abang Dazuma mungkin lebih barbar lagi ya. Siap Bang, Jadi- hormat. Kalau Tuhan itu roh, roh kudus itu Tuhan ya. Tuhan itu roh. Roh jahat itu iblis atau bukan iblis? Silakan jawab. Gini Bang, sebelumnya saya konfirmasi dulu. Ini ada sekian banyak orang di sini. Kasih pertanyaan ke saya. Saya tuh mau jawab yang mana gitu loh. Loh, Tadi sekarang Pak lagi Ustadz sesi nanya. gini. Terus Bang Ardian Bang. nanya. Nggak saya ada, jawab. mas saya udah tuntas. Kan sudah selesai semua, Bang. Inilah metode bagaimana pengelasan kami. Anda mengais-ngais surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Betul? Jadi gini Betul? Bang, ayat itu saya tahu dari beberapa teman saya yang akademisi muslim. Kami sering berdiskusi, sering berdebat bahkan Ya, lebih karena barbar dari mungkin abang-abang mereka di sini. tidak sepaham kami yang ada Bahkan- di Apologet Islam Indonesia. Mereka Letak bahkan kami lebih, ada karena ada nama Allah di dalam Bible Anda. Ternyata Jadi- ada roh Allah. Tolong ikutin saya, Bang, nggak usah kemana-mana. Proses pengobatan ini memang agak pahit, agak sulit ya. Karena ini merujuk kepada Roh Kudus Anda. Menghujat Yesus, menghujat Bapa nggak ada sebanding. Tapi di sini ada tulisan Roh Kudus dengan roh jahat. Roh Kudus itu Tuhan, roh jahat itu iblis. Apakah keduanya adalah roh? karena dari tadi menyinggung tentang dalil, saya tanya, dalil abang ngomong itu di mana di dalam Alkitab ya Bang ya? Tolong jangan pertahankan kerobekan akal Anda di sini, Bang. Kita pengen begini loh, Bang. Ya, Anda kan sudah lama di sini, saya menyimak. Bahkan tidak tuh ada kata-kata yang frontal. Tapi begitu saya masuk, Anda harus ikutin bagaimana umat Muslim. Ini ngelihatnya dari persepsi Muslim ya. Kalau diyakini oleh orang-orang Kristen, Allah itu roh. Iblis itu juga roh. Abangku, kalau Ya. abang sudah ngomong kemudian dengan menggunakan perspektif Islam, saya akui saya nyerah. Karena saya tidak mendalami agama abang. Yang saya tahu dari beberapa teman saya ketika kita berdiskusi Islam, ada satu kata kunci yang membuat kita itu hidup damai sesama Oke, umat manusia. baik. Adalah lakum dinukum waliyadin itu tadi Bang. Ya, itu dalam Makanya kehidupan bermasyarakat kami sudah mengerti. Kami mayoritas di Indonesia tidak pernah ada gesekan ya, kecuali di Siap, Colek, Abangku. gitu kan. Yang sekarang dari perspektif Kristen. Tuhan itu roh, betul? Kalau dalam pengertian Rob itu adalah Tuhan, adalah seorang pemimpin, tentu iya Bang. Jadi Tuhan itu roh. Tentu Tuhan Yesus kan kita di dalam kisah para rasul 9 itu tadi, Rasul Paulus mengakui bahwa dia Yesus itu adalah Tuhan. Dari Jadi jelas perspektif Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dari teologis, firman adalah Elohim. Di situ diterjemahkan Allah. Allah itu roh atau bukan? Dalam beberapa literatur di dalam Alkitab pun menyebutkan bahwa ada penyebutan Tuhan Allah. Oke, Jadi, saya langsung ambil poinnya. Roh Kudus itu Tuhan bukan? terus terang ya Bang ya, pengertian bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan di dalam Kristen sendiri, terutama akademisi Kristen, itu kalau dalam istilahnya biasa teolog-teolog Kristen, itu masih debatable. Oke, Siapakah izin sosok sebentar Roh Kudus sebelum ini? Kang Dito tanggapi. Sebelum Kang Dito tanggapi, Kang Dito tolong pekerjaannya dituntaskan dengan segera ngelasnya karena kita sekitar WIB itu kurang lebih berapa ya? 15 menit lagi masuk maghrib. Siap, siap Pak Ketum. Ustaz Oh, Talib. aku udah maghrib di sini Ustaz Talib. Udah. Udah Bisa selesai ditinggal, sholat Atau maghrib udah di sini. waktunya Bisa sholat ini ditinggal Bang, atau berarti masih nanti. bisa lanjut Bang? Atau Oh, kita off maksudnya dulu? Ustaz Talib mau meninggal. Iya, Ini maksudnya nanti pasiennya- kalau aku sholat maghrib aman ya? Oh, aman Aman, Ustaz. aman. Kan saya moderator di sini. Oh. Nanti saya turunkan semuanya Ustaz. Oh iya iya, oke kalau gitu aman. Siap, Ya, Bang. Ya lanjut. Pasien Kalau di yang sini demam. nggak boleh ikut bersuara. Nanti bius habis, waduh bisa Siap, berjalan kemana-mana siap. nanti palanya. Sabar dulu, ya.
perspektif Roh Kudus adalah salah satu dari 3 pribadi yang disucikan. Bahkan mengucap Roh Kudus itu dikatakan tidak diperkenankan. Yang saya mau lakukan justru pengelasan yang paling mendalam di sini. Roh Kudus di situ ada kata roh. Roh jahat itu juga ada roh. Kalau Roh Kudus ini pribadi Tuhan, roh jahat ini pribadi iblis. Sepakat? Sepakat, Bang. Jadi kalau Tuhan Anda roh, iblis ini juga roh. Pertanyaan saya, gunakan rasional, berpikir secara cermat. Tuhan Anda yang roh dengan iblis yang roh sama atau beda? Tentu berbeda, Bang. Iya, meleset ternyata las-lasan saya. Aduh, memang sudah robek jadi lalat ini, udah dirubung lalat, sudah berserak. Udah berserak. Udah, saya kembalikan lagi buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan mengalami kejadian yang sama ya. Otak kalau udah berserak, maka kalau sudah roh dengan roh dibilang katanya tidak sama. Ini pemandangannya sudah kabur ya, akibat dari banyaknya lalat-lalat besar di sini. Izin saya juga nyimak azan. Waktunya sholat, Bangku. Ya. Bang Jar yang jujur kalau diskusi itu, jangan kayak gitu Bang. Bang. Bukan apa-apa, kita di sini semuanya dari tadi menghormati Abang. Buktinya apa? Abang nggak ditendang dari tadi di sini. Ya kan? Ya maksudnya kalau diskusi yang jujur lah. Ya roh sama roh ya sama-sama roh lah. Gimana sih? Berbeda, Bangku. Di dalam Alkitab itu berbeda antara roh iblis dan roh setan. Roh Tuhan itu berbeda. Iya, tapi sama-sama roh kan? Di dalam Iya, tapi sama-sama roh kan? Aki, saudaraku Ardiansa. Iya. Kalau silakan. hakikatnya roh itu menjadi eksistensi. Roh itu adalah hakikat. Kalau hakikatnya roh, Tuhan dan iblis ternyata hakikatnya roh. Itu gimana definisinya? Silakan, Abang. Nanti diplesetkan lagi, Kang Dito. Diplesetkan gini, roh itu bukan hakikat. Ke situ nanti arahnya tuh. Saya jelaskan ya, Kang. Nah kan? Dibilangin sama Abang Ardian. Kalau berbicara mengenai terminologi roh, artinya dia dilepaskan dari pengertian roh baik atau roh buruk, roh setan atau roh Tuhan. Itu dari segi terminologi itu adalah sama-sama roh. Tetapi yang membedakan roh yang Tuhan Yesus dengan rohnya iblis itu berbeda. Bahkan di dalam cerita Alkitab diceritakan bahwa iblis itu sebenarnya adalah malaikat terang. Artinya oke, definisi roh itu apa? Definisi roh itu apa? Definisi roh secara terminologi. Anda tadi menyangkut terminologi, baik. Tolong jangan keluar dari terminologi bahasa Indonesia. Sekali lagi, tolong jangan pernah keluar dari terminologi bahasa Indonesia. Kasih tahu saya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terminologi roh itu apa? Kalau Abang jangan menurut saya ya, jangan menurut saya. Jangan menurut saya. Ini saya mau jawab, Bang. Saya mau jawab. Iya. Jangan menurut Anda. Jangan menurut Anda, jangan menurut saya. Menurut abangku. Terminologi ya, silakan. Abangku, ini kan saya mau jawab. Iya. Kan tadi Abang bilang bahwa coba jelaskan pengertian roh bukan menurut siapa-siapa, tetapi menurut bahasa Indonesia. Kalau bilang roh bahasa Indonesia, maka kita tentu akan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, silakan. Sepakat ya? Silakan bacakan. Jangan dikurangi satu huruf pun ya. Aduh, dia nggak hafal ternyata teman-teman. Baru mau ngetik sekarang. Berarti dari tadi ente nggak ngerti apa itu roh. Masalah. Tak pikir hafal lu. Karena begini abangku, nanti kalau salah ini diplesetkan, kemudian dipotong-potong. Ya berarti kesimpulannya dari tadi Anda ngomong soal roh, ternyata nggak paham apa itu roh kan gitu. Kalau menurut jadi gini abangku, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, roh itu adalah unsur
yang Jangan ada di dikurangi dalam. dong. Di sebelum unsur itu ada apa? Ayo. Ya, oke, saya jelaskan ya, Bang. Roh ya. adalah sesuatu dalam kurung unsur. Nah, sesuatunya kenapa nggak dibaca? Ini kan saya baca, Bang. Ayo. Sesuatu atau unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup, dalam kurung kehidupan. Roh itu bisa juga diartikan sebagai nyawa. Terus yang nomor 2? Yang nomor 2? Yang nomor 2 adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan. Oke. Nah, itu kemudian diartikan oleh KBBI sebagai malaikat, jin, setan, dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kembali kepada pengertian ini, Bang. Tunggu dulu bentar. Kita baca dulu tadi kan. Jadi roh itu adalah suatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan. Oke. Yang apa? Yang titik-titik Tuhan apa? Kan tadi saya sudah bilang, Bang, malaikat iblis di dalam. Sabar. Kita ke definisi, Bang. Sabar, kita ke definisi. Yang titik-titik Tuhan, apa titik-titik itu, Bang? Yang diciptakan Tuhan. Diciptakan Tuhan. Dikunci ya? Yang diciptakan Tuhan ya? Ya. Oke, dikunci. Oke, sekarang kita ke definisi kedua. Makhluk hidup yang tidak berjasa tetapi berpikiran dan berperasaan. Makhluk hidup yang tidak berjasad. Pertanyaan saya, apa definisi makhluk tuh? Silakan. Apa definisi makhluk? Yes, di situ kan tertulis makhluk hidup, betul kan? Betul. Nah, apa definisi makhluk? Abang nggak tahu definisi makhluk. Loh, saya ngerti, justru Anda yang nggak ngerti. Coba. Ayo coba, ngerti nggak Anda makhluk itu apa? Ayo, Jadi lo gini, Bang. masih ngetik lo. Dalam- Saya aja nggak pakai ngetik Bang. bisa lo, hafal lo saya lo. Bang, kalau berdiskusi dalam ranah yang kritis, biasanya orang bertanya definisi ketika antara Jangan kemana-mana pembicara Bang, dan udah orang yang makhluk itu didengar apa? itu tidak mengerti Jangan definisi. kemana-mana. Jangan Nah, kemana-mana, udah. ini- Sekarang definisi kan gini, makhluk Bang. apa? Abangku, maksud pertanyaan abang ini kan untuk Jangan mau kemana-mana menggiring ya supaya Allah. saya Jangan kemana-mana. Saya Apa mau- definisi makhluk? Aduh, lama kali Bang. abangku, abang gini, kalau abang paham, coba abang sebutkan definisi makhluk itu dan hubungannya dengan topik diskusi kita ini apa gitu. Oke, baik. Berarti saya akan sebutkan, tapi saya ingin mendapatkan keterangan dari Anda bahwasanya Anda tidak paham definisi makhluk. Sepakat? Sepakat? Ya udahlah biar abang senang. Oke, gitu Bang. dong. Oke, sepakat. Coba abang Oke. jelaskan. Makhluk itu adalah bukan menurut saya, ya sekali lagi bukan menurut saya, tetapi menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Saya ulang lagi, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Saya ulang lagi, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Oke, berdasarkan definisi roh, yang nomor 1 tadi, sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan. Itu yang pertama, yang diciptakan Tuhan. Yang kedua, roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasad. Ternyata definisi makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Betul ya? Betul ya Bang? Oke, lanjut. Pertanyaan saya, sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Jawab. Ayo kena. Ayo. Ini Ayo arah jawab dulu pertanyaan. dong. Jangan gini-gini dulu. Jawab dulu. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Nah, silakan. Abangku, kita di Jawab sini dulu tidak- dong. Abangnya nanti aja dong. Abangnya nanti aja dong. Jawab dulu dong. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Saya ulang lagi ya. Menurut definisi roh, baik yang nomor 1 maupun nomor 2, sama-sama ada tertulis yang diciptakan Tuhan. Yang pertama tertulis secara eksplisit yang diciptakan Tuhan. Yang kedua tertulis makhluk. Di situ makhluk adalah definisinya adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaan saya,
Nah, pertanyaan saya, sesuatu yang diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Silakan. Abangnya nanti aja, Bang. Abangnya nanti aja. Tadi gini. Abangnya nanti aja. Abangnya nanti aja. Tadinya Iya, nanti aja. siap. Sebentarnya nanti aja. Jadi gininya nanti aja. Jadi langsung aja. Apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Nah, silakan. Saya dari tadi pertama awal saya muncul di sini ada satu kalimat Nggak usah memframing. kemana-mana, Bang. Nanti ceritanya, nanti Nah, curhatnya nanti. pertanyaan Saya abang ulang itu pertanyaan memframing. lagi. Saya ulang. Pertanyaan abang Saya itu ulang. framing. Saya ulang Dan ya. Saya kita ulang di bahasa sini, Indonesia Bang. nih, bahasa Indonesia nih ya. Bang, Bahasa kita di Indonesia sini nih. bukan anak SD, Bang. Saya ulang ya. Jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang seperti anak SD. Saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang ya. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, saya nggak akan kasih pilihan A, B, C ya, nggak. Karena nanti dikipik anak SD ya kan. Oke. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, silakan. Arah pembicaranya abang ini untuk apa coba? Kenapa kok nggak dijawab? Susah ya. Memang lah, memang ini ahli las semua, Bang. Saya ini ahli las kapal. Siap, saya ahli las akui. kapal. Bang Zuma ini Siap. ahli las pesawat terbang. Bayangkan, Siap. Kang Dito ini ahli las apa ya? Ahli las apa, Kang Dito? Hormat. Pokoknya abang-abang hebat lah. Bang Dito, itu kan sudah sholat, saya izin parkun dulu ya, izin maghrib dulu. Di sini sudah masuk waktu. Siap, Ustaz Talib. Juga yang sudah masuk waktu maghrib, tinggalkan dulu, sholat dulu, nanti kita kembali. Ya, sholat dulu teman-teman yang belum sholat, sholat dulu Baik, ya. hormat. Siap. Nah, silakan sekarang pertanyaan saya sebetulnya sangat-sangat simpel dan bahkan bisa sangat dijawab oleh anak SD sebetulnya. Tetapi pertanyaan ini sangat berat bagi teman-teman Kristen. Apa itu? Ini dia pertanyaannya. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, silakan. Bang, Berat. Ya udah Memang deh. berat. Kalau memang kita diskusi secara ilmiah, akademis, saya punya KBBI, Bang. Tenang aja, Bang. Tenang aja. Bang. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siap. Saya di sini nggak ngarang-ngarang. Anda bisa cek sendiri apa yang saya katakan sesuai nggak dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ya. gitu kan? Bang, Saya punya Bang, izin, KBBI Bang. secara online. Saya juga punya KBBI secara buku, punya tahun 1989 juga saya punya, gitu kan. Nah sekarang, Bang. biar nggak kemana-mana, biar cepet kita apa namanya nyambungnya, biar cepet kan kalau orang ngelas itu kan nyambung ya kan, biar cepet nyambungnya. Pertanyaan saya, roh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena roh itu bahasa Indonesia, roh yang Anda katakan sebagai bahasa Indonesia tadi itu berdefinisi ternyata sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, ciptaan Tuhan. Pertanyaan saya simpel, Bang. Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Bang, ini saya ada suatu urusan penting. Saya izin off dulu. Abang live sampai jam berapa, Bang? Nanti saya balik. Saya ada urusan Saya sampai penting, subuh, Bang, Bang. serius. Sampai subuh saya. Oke, ini akun Alif 01, nanti saya join lagi ya, Bang ya. Saya yang jelas saya berterima kasih abang-abang Bang, sudah 5 detik boleh nggak? 5 detik. 5 detik boleh nggak? Oke, siap. Oke, saya kasih Anda 5 detik untuk menjawab Tuhan atau bukan Tuhan. Silakan. A Tuhan, B bukan Tuhan. 5 detik. 1 2 3 4 5. Yang mana, Bang? Bukan Tuhan. Berarti roh bukan Tuhan. Selesai. Nah, selesai. Ya udah. Berarti Oke, Bang ya. Iya, oke. Makasih, Bang. Gitu dong. Gitu kan Oke, enak. siap abangku, hormat Bunda dan semuanya. Makasih Bang. Yuk, mantap. Gitu dong. Diskusi tuh gitu enak, ya kan? Nah, gitu. Nah, luar biasa ya. Jadi ternyata roh itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya roh ya bukan Tuhan. Terima kasih. Itu mohon maaf kalau ngelasnya ketebelan ya, Kang Dito. Mungkin Kang Dito mau ngurangin. Atau Bang Zuma udah monitor. Setarip Pak Peta, Bang Restrum, Bunda Rahma. Ya, betul. Nah, silakan Pak Peta. Apa yang mau dikomentari?
Ya, roh itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Pasti. Berarti bukan Tuhan. Pastilah. Dia tadi mengatakan roh itu Tuhan. Kena sendiri. Pasti. Nah sekarang menjadi pertanyaan, kalau dia mengatakan roh itu adalah Tuhan, sekarang roh siapa yang ciptakan? Gimana? Bertanya kan, Pak Sekjen? Ya, nanti pusing lagi nanti tanya ke situ. Situ aja nggak bisa jawab dia tadi. Aduh ya Allah. Oke, izin Aki. Oke, lanjut kita Bunda, sapa dulu lanjut, ya. Rama. Siap. Bunda Rama mau turun? Jero, kita sapa Jero. Mana Bunda Rama mau turun? Oh, kok izin? Mau kemana Bunda? Izin nyapa. Oh, izinnya apa? Jero Ya, Soba, Oten Bang, Jero. Bang Jero. Oh, Jero, Kristen Bang. Aduh, kau jangan begitulah, bisanya aku biasa mau ngeripet kau. Ini kita sudah baca ya taktik kalian tuh. Baru naik langsung ngopi. Oh, itu udah kita tanda-tandai ya. Aduh, dan gimana sih? Tipu-tipu kalian itu kita udah baca. Baru naik ngopi. Ayo. Tadi udah ini ya, udah dilas tadi ya. Tapi pasti masih ada bocor halus ya. Nanti kalau naik lagi tuh diperbaiki lagi, ditambah lagi lasnya. Ayo teman-teman Kristen naik. Ada Gurunda, ada Ustadz kami, ada Bang Ahi Ardian, Sakang Dito. Dagingnya semua yang ada di atas, ayo. Kalian daging isi dalam ya. Gak ada lemaknya. Jadi kalau kalian yang naik ini berarti punya nyali ya. Masih ada Pak Restrom. Dedi Nurdin, mudah-mudahan Oten ya. Sorry karena mau diskusi sekarang. Bang Dedi, Muslim, Kristen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa yang disampaikan Bang. Kami mengharapkan Oten yang naik, silakan. Karena banyak nih guru-guru di atas mau diskusi. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Oke Bu. Ya itu aja Bu, saya mau turun lagi. Kan kata Bunda tadi, siapa yang punya nyali naik. Oh iya keren memang Islam Bang. Wih, mantap. Izin ku turunkan. Ampun. Ayo teman-teman Kristen. Kalau kalian mau ditambal otaknya sedikit yang bocor halus silakan. Di atas tanpa perpuluhan ya teman-teman. Ayo. Enggak ada Oten Bun. Ini ada Bang Rostrum. Silakan Bang Rostrum. Ayo diskusi santai sama Pak Peta. Silakan Pak Peta bertanya-tanya. Beliau ini udah ini ya. Kira-kira ini perjalanannya insya Allah. Semoga dia dapat hidayah ya. Udah tercerahkan sih. Udah apa ya. Akalnya hampir inilah. Sembuh lah. Apalah aku bilang. Silakan. Pak Restrum. Sama Pak Peta. Rostrum, selamat malam Pak Rostrum. Kalian orang baik. Sudah hampir mualaf. Bang? Pak Rostrum. Mau diskusi? Bukan diskusi, ya diskusi. Ngobrol nyantai aja. Kalau bagian diskusi kan bagiannya Bunda Rama. Kalau bisa teman-teman yang Kristen dulu malam. ya. Selamat malam. Katanya Bunda Rama sudah mau sembuh katanya Pak Rostrum. Benar ya? Nah itu Ah. yang harus diverifikasi itu. Oh verifikasi Silakan. ya.
Silakan Pak. Ya, maksudnya tadi apa maksudnya Bunda Rahma itu? Katanya Pak Rusrum katanya sudah mau sembuh. Emang lagi sakit apa? Maksudnya pemahamannya udah bagus. Iya lagi Oh, sakit agak flu begitu. sedikit ini bang. Oh gitu. Maksudnya dia akan kembali ke Agak jalan flu. yang benar maksudnya gitu Bunda ya. Amin. Nah, mudah-mudahan. Oh, alhamdulillah. Tapi kan kembali lagi kalau dalam Islam itu Udah. Pak Rustum, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan gitu. Iya. Kalau memang artinya narasi-narasi Iya, yang Bang. menurut Pak Rustum artinya masuk di akal, ya pasti kita akan terima. Makanya kita kan selalu berkomunikasi itu dengan menggunakan akal, kan begitu Pak ya? Betul. Dia digunakan untuk menganalisa apa ini bahasa ini cocok. Nah, pertanyaan pertama saya kepada Pak Rostrum, itu kan kitabnya Bapak ya, mohon maaf kalau salah saya dikoreksi. Itu pertama masuk di Indonesia kan menggunakan bahasa Belanda kan, dibawa oleh Belanda. Kemudian diterjemahkan Betul. dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian standarisasinya itu bahasa Indonesia kan dia adalah KBBI Pak ya. KBBI kan Bapak ya. Oh ya. KBBI betul. Ya. Nah, kira-kira maksud dan tujuannya apa itu Pak? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu Pak. Tujuannya ya untuk mengerti ya konteks di orang Indonesianya begitu kan ya Bang ya. Iya. Oh, sepaham berarti kan untuk memudahkan orang-orang Indonesia, saudara-saudara Kristen di Indonesia, memudahkan untuk memahami apa maksud daripada ayat-ayat itu kan begitu kira-kira Pak ya, Rosrum ya. Biar bisa membaca dengan bahasa Indonesianya gitu karena akan pakai bahasa asing ya masuknya ya. Tapi maksudnya dengan supaya kita mudah memahami kan maksud dan tujuan daripada kalimat itu, betul? Betul. Ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan barangkali berikutnya Pak Rostrum, kenapa teman-teman Kristen kalau dalam ilmu-ilmu sosial dunia dia akan mendefinisikan atau menafsirkan berdasarkan konteks yang tertulis, tetapi kalau sudah berbicara tentang Alkitab, Bible, itu sudah lari daripada konteks itu. Apa kira-kira penyebabnya kalau menurut Pak Rostrum kira-kira? Karena begini ya, kalau di sosial itu mereka lebih, bukan mereka ya kami lah ya, nanti kalau mereka dikira saya muslim lagi lah. Kami ini kan lebih menjalankan ke dogma ya, dogma terkait tentang sosial, misalkan tentang kemanusiaan gitu. Enggak, ilmu, maksud saya ilmu sosial, ilmu dunia ini Pak, ilmu dunia maksudnya. Ilmu dunia, kayak contoh ilmu pengetahuan dalam, ilmu sosial, ilmu teknologi dan sebagainya. Itu akan dia kan ditafsirkan berdasarkan konteks yang tertulis. Iya. Contoh ya, ini dalam bahasa Indonesia. Budi pergi ke sumur. Berarti kan Budi berjalan menuju ke sumur. Kan begitu maksudnya Pak ya? Ya kan? Ya. Kan begitu. Budi pergi ke sumur mengambil air. Nah, kalau kita mau definisikan berarti orang yang bernama Budi berjalan pergi ke sumur untuk mengambil air. Kemudian dibawa pulang ke rumahnya untuk dimasak atau untuk dimandi. Kan kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Ya. Tetapi yang terjadi kalau sudah menyangkut masalah Bible, itu tidak begitu lagi pemahamannya Pak. Bukan lagi mendefinisikan ataupun mendefinisikan daripada konteks yang tertulis. Kira-kira kalau menurut Pak Rostrum itu apa kira-kira penyebabnya Pak? Oh iya betul. Jadi gini, itu dogma. Jadi kan kita membedakan itu ada jemaat awam, kemudian ada rohaniawan dan akademisi. Nah,
yang terjadi di Indonesia ini kan di 50 tahun terakhir ini kan untuk rohaniawan sendiri di kalangan non-Katolik itu banyak yang tidak sekolah seminari gitu, dan akhirnya membuat dogma-dogma sendiri, tafsiran-tafsiran sendiri. Ya betul itu, kalau dikhotbahkan di gereja itu yang tadi dibahas, diperdebatkan sama bang siapa tadi itu, aku bernubuat demi namamu, nyahlah kalian semua buat kejahatan. Nah, sekarang rohaniwan sekarang itu atraksi spektakuler, mirip The Bus saja, mirip pemain sirkus saja, akrobat sana sini mengatasnamakan Yesus. Ini contoh. Jadi memang betul dogma sudah begitu menguasai tanpa ada sisi akademisnya. Terus kemudian yang kedua adalah pembelajaran Bible itu bebas dipelajari oleh siapapun, boleh ditafsirkan sendiri oleh siapapun, itu kalau Protestan ya. Nah itu kan yang menguasai di Indonesia itu. Akhirnya menafsirkannya, bukan menafsirkan ya, lebih mempraktekannya itu sesuai keinginan, sesuai pemahaman gitu. Sedangkan rata-rata di Protestan tidak punya penafsiran yang baku terhadap suatu ayat atau Bible. Katolik maksudnya? Ya ayat maksudnya. Katolik. Gimana? Katolik apa Protestan? Ya kalau Katolik, Protestan itu nggak ada acuan penafsirannya. Kalau Katolik ada gitu. Seperti itu. Sebenarnya intinya begini Pak Rostrum. Terlepas mau Kristen, mau Pak Protestan atau Katolik, tetapi dalam membaca konteks itu lari daripada nalar kita, di luar dari akal kita, ya kan? Kayak seperti contoh, ya kan? Ayat itu yang mengatakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu didefinisikan bahwa di situ Yesus adalah Tuhan. Sementara kalau kita menganalisa berdasarkan etimologi bahasa ya, itu kan aku adalah jalan. Jalan itu bukan pasti tujuan. Ya kan? Sama dengan ceritanya kita, Pak Rostrum mau berangkat ke Makassar. Jalannya apa? Dengan menggunakan pesawat. Tapi bukan pesawat itu adalah Makassar. Itu yang saya maksud Pak Rostrum. Ya, dia menafsirkan apa, tapi kan harusnya kan itu tadi, makanya pertanyaan awal tadi saya katakan. Betul. Standarisasi daripada diterjemahkan Bible di dalam bahasa Indonesia kan, agar mudah dipahami berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, kan begitu Pak? Iya. Tapi fakta yang kita lihat di lapangan, ya saya ini sudah termasuk senior juga lah dalam ikut diskusi, walaupun saya bukan debater ya, saya cuma penggembira doang, tetapi saya kadang berpikir apalagi kalau Gurunda memberikan penjelasan kepada teman-teman Kristen. Itu Gurunda sudah jelas-jelas itu secara eksplisit, kalau mohon maaf ya, mungkin kalau anak SD aja udah bisa paham maksud daripada kalimat itu. Tetapi lawan debatnya ini mencoba mengapologet, tetapi tidak masuk di logika akal sehat. Ngawur. Iya, Ngawur. itu yang terjadi Bapak gitu loh. Iya. Karena mereka sudah tercuci 50 tahun dogma itu. Berarti kan 50 tahun itu hampir 2 generasi kan. Gitu. Jadi misalkan kalau di Bible Katolik lama itu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu diterjemahkannya bukan sebagai Tuhan, dia bukan. Tapi memang dogma-dogma terbaru di 50 tahun terakhir yang mengacaukan semua itu, Bang. Iya, tetapi itu loh, itu pemahaman saya ya, maaf ya teman-teman Kristen di bawah, ini pemahaman saya ya. Gitu. Ya oke. Enggak, saya sepakat kalau begitu. Nah sekarang oke lah Pak. Nah sekarang kalau itu dianggap dogma, oke, tidak ada masalah. Tapi jangan lari dari konteks dong. Kan itu seharusnya Pak ya. Ya, mau dogma mau apa, yang penting jangan lari daripada konteks itu sendiri. Karena kalau semuanya dia sudah mengatakan, dia menganggap bahwa salah satu ayat dari Bible itu yang menyatakan dia adalah Tuhan, dia itu ada aku jalan dan kebenaran hidup. Loh,
Saya ini orang, saya tidak membawa agama Pak ya, saya tidak mau agama dalam berpikir, saya cuma membawa akal. Lo di mana judulnya ini? Sementara Yesus Tapi sendiri yang gini, berkata, ya gimana? gini Bang, ini ada satu statement begini ya. Sebenarnya untuk saat ini di Indonesia, saya ngomong di Indonesia, itu maaf ini teman-teman Muslim dengan teman-teman Kristen, Protestan itu kalah 10 langkah sebenarnya. Kenapa kalah 10 langkah? Karena Pak, di Protestan itu sekarang kalau berkhotbah di gereja, itu saya sering dengar, saya sering ikut itu. Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbisik kepada saya, di sini ada yang begini. Wow, sekarang sakti-sakti, mirip Paulus semua sekarang Bang. Oh gitu ya? Nah, ya kan? Oh iya, berarti Muslim kalah kan 10 langkah. Ini jadi kritik ini. Gitu. Ini true story, ini kenyataan. Siapa Ya, yang itu- Kristen itu- di bawah yang nggak terima bisa bantah gitu. Ya itu artinya itu kan dalam secara argumentatif Pak ya, bukan secara fakta kan gitu. Itu cuma argumentatif. Ya menurut dia kan. Fakta, praktek gereja, fakta, praktek artinya gereja. itu kan menurut mereka di gereja mereka, tetapi konteks Iya. yang ada di dalam Bible-nya sendiri kan tidak seperti itu. Betul. Nah, itulah makanya sebenarnya cuma argumen doang gitu loh. Karena doktrin ya mungkin salah satu barangkali yang tadi Pak Rostrom katakan bahwa itu adalah warisan-warisan doktrin yang sudah sekian puluh tahun ya. Ya. Kembali monitor. Mungkin Pak Peta izin masuk. Oke, Maksudnya tadi silakan, yang Pak. disampaikan oleh Pak Rostrum itu sebenarnya kan gini ya. Yesus itu kan mengajar, memberikan pelajaran, baik peristiwa yang waktu itu dan peristiwa yang akan datang nanti kan gitu sebagai nubuatan. Nah, pernyataan Yesus itu perlu ada pembuktian. Kan gitu, perlu ada pembuktian. Nah, yang Bang Rostrum barusan sampaikan itu contoh pembuktian penggenapan yang dinyatakan oleh Yesus di Matius 7 nomor 23 tadi. Yang Yesus katakan, "Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Itu maksudnya. Jadi Yesus pernah berpesan, mewanti-wanti suatu saat nanti. Nah, pembuktiannya ada, disampaikanlah oleh Bang Rostrum gitu. Jadi harus terbukti ucapan Yesus itu. Bener nggak Bang? Hehe, bener nggak Bang? Bener ya, bener lah. Betul. Ya, Benar itu maksud saya. Jadi tadi relate dengan apa yang dari disampaikan Bang Zuma, Bang Jibril sejak tadi siang ya, bahwa ya itulah penyesat itu termasuk setelah Yesus tidak ada, atau setelah Yesus tidak ada di, entah itu terangkat lah, entah Yesus sudah dianggap tidak ada di hari ketiga itu, pada itu sudah terangkat itu sampai sekarang kan itu tujuannya adalah setelah ini yang mengaku dan bla 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 sampai untuk masa kini kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmaji Muslim ya? Muslim saudara sekalian, Baik. saya hanya ingin mengucapkan salam silaturahim semua tim AFI Indonesia, semoga semakin kuat, semakin jaya, Amin, semakin amin. mencerdaskan anak bangsa. Amin barakallah. Terima Amin, kasih. terima Saya kasih. izin turun saudara-saudara sekalian. Siap. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kita ini aja ya, sampaikan aja Ikhwan Fillah, mohon maaf, kayaknya memang saya juga tidak bisa harus full time ini. Kurang lebih kita 10 menit ke depan lah ya, kita izin rungkat. Dan kita nanti ke teman-teman Muslim kita yang live, dan hindari komal-komal yang suka doyannya menghujat gitu ya. Mohon izin semuanya. Tadi juga saya sudah sampaikan kepada guru lagi ada tamu, dan makanya beliau terpental kayaknya, tidak monitor. Gitu Ikhwan Fillah. Ya, ada yang baru naik. Bang Kopi. Passwordnya tidak bikin kembung. Allahu Akbar. Ya, Bang Ari. Monitor, semangat pagi.
Salah pencet, Bang. Salah pencet. Sorry. Oh, Maaf. pencet lagi kalau gitu. Siap, siap. Oke, terima kasih. Ya, kalau Bang Rostrum ini, ya biarkanlah dia itu kan memang dari Kristen itu dari jalur yang akademis kan gitu ya. Dia berusaha akademis, dia pelajari lebih dalam, bukan dalam hal doktrin. Jadi memang ketika diskusi dengan Bang Rostrum atau dengan saya sebenarnya ada beberapa pendeta juga sih yang ketika mereka itu akademis ya pembahasannya, maka mereka kalau membahas tentang keimanan antara iman dengan kitab, mereka nyerah. Karena apa? Karena apa yang diimani dengan apa yang tertulis diakui tidak sejalan, tidak sinkron, kan gitu. Itu poinnya mungkin tadi Pak Peta kayak gitu kan. Karena dalam tertulis ya memang begitu bunyinya, begitulah diterima secara akal sehat, tapi dalam versi iman berbeda dipahaminya gitu. Masalahnya begitu. Jadi kalau Budi pergi ke pasar beli kambing, itu bunyi ayatnya, tapi nanti bisa dijelaskannya kambing itu membeli Budi ke pasar. Maksudnya bisa berbeda gitu dari yang tertulis gitu. Nah, gitu ya, makanya Bang Rostrum kalau masuk ranah iman nggak mau berani masuk dia, ya nggak masuk. Tapi kalau yang tertulis ya dia harus akui terima dengan kejujuran. Begitulah faktanya, itulah pelajarannya. Begitu Bunda. Kalau begitu ya udahi aja Ustaz. Kalau tidak ada naik lagi, diskusi lagi. Masih mau nerima tamu nih. Tidak ada waktu Ustaz. Ya mungkin sekitar 5 menitan lagi. Mamina. Saya dan maaf. Oh, silakan. Ya, Bang. Ya, gimana Bang Rostrum? Saya masih di jalur kritik teks dan histori, dan saya masih di jalur Allah karena itu bukan kami. Suaranya agak putus-putus. Apa di saya? Oh, hilang ya? Di Bang Rostrum. Oh, Bang Rostrum. Tes. Ini tes. ada. Gimana? Jadi saya masih tetap kalau untuk di forum diskusi, memang betul tadi kalau untuk ranah iman dan dogma saya sudah tidak akan masuk ke sana karena itu sesuatu hal yang sudah diputuskan dan tidak bisa diganggu-gugat terlepas dari perspektif benar atau salah. Kemudian yang kedua, saya menempuh jalur secara legal dan secara moral untuk mendorong seluruh tokoh untuk menghapus nama Allah di dalam Bible kami karena nama Allah itu bukan punya kami. Itu sih, Bang. Terima kasih dan Bunda. Tapi saya punya pandangan gini, saya yakin sebelumnya saya apresiasi tapi saya lihat memang Bang Rostrum di sini punya tugas yang sangat berat, bahkan sampai Bang Rostrum sudah mu'alaf pun belum tentu kata itu sudah terhapus. Kalau saya sih punya pandangan seperti itu ya, karena memang agak berat di situ. Tapi ya minimal Bang Rostrum itu menemukan, maksudnya menyampaikan sebuah fakta tentang kekristenan, kembalikan kepada istilah kekristenan, silakan seperti itu, karena akan lebih didengar Bang Rostrum ketika posisinya sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang Katolik kan gitu. Karena kalau misal Bang Rostrum bukan sebagai Katolik, pasti suaranya nggak akan didengar karena powernya sudah nggak ada kan gitu ya, sudah di luar katanya. Jadi jatuhnya kayak intervensi gitu. Jadi seperti itu. Cuman berat Bang Rostrum, sampai Bang Rostrum sudah mu'alaf pun kayaknya masih dipertahankan oleh mereka. Tapi semoga aja sukses.